Shalom, atas nama Majelis HKBP Resort Jati Asih, kami mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu remaja dan Naposo yang dapat melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Nama minggu kita pada saat ini adalah Minggu Eksaudi dengan tema Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita tundukkan kepala, tenangkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Kita berdoa. Amin. Kita muliakan Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 2 ayat 1 dan 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita, memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia, mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jehovah Tuhan, oh
Marilah kita dengar hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu hukum Taurat yang pertama dan kedua. Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi epistol pada minggu ini, seperti tertulis di Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Marilah kita membaca secara responsoria. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, saudara terkasih, firman Tuhan pada minggu ini, Minggu Eksaudi, tertulis dalam Injil Matius pasal 20 ayat 29 hingga ayat 34. Beginilah pembacaan firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu lagu buku NDHKBP nomor 658 ayat 1. Judulnya adalah Tu Portibio Narudut. Dalam bahasa Indonesia, ke dunia kekelaman. Liriknya demikian. Ke dunia kekelaman berjuanglah, nyalakanlah pelitamu, berjagalah. Bawa Injil kehidupan, pertolongan, penghiburan bagi orang yang sengsara di dunia ini. Ini mengartikan bahwa dunia ini penuh pergumulan dan dosa yang mengakibatkan dunia ini penuh dengan kesulitan. Saat ini kita mengalami kesulitan karena virus COVID-19. Kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan pekerjaan, kesulitan untuk mencari nafkah, kesulitan karena jarak fisik, dan bahkan psikologis kita ada rasa khawatir yang berlebihan. Dan kesulitan setiap orang pasti berbeda. Ada dalam kategori ringan, sedang, dan berat. Namun, di balik itu semua, kita harus percaya dan menyaksikan bahwa Tuhan Yesus sudah dan telah hadir diam bersama kita, membimbing kita, menolong, menghibur, dan menyelamatkan kita. Hari ini kita belajar akan kasih setia Tuhan bagi orang-orang yang mengalami kesulitan, yaitu 2 orang buta. Di mana Yesus memelihara dan mendengarkan seruan mereka yang beriman dan menaruh rasa percaya sepenuhnya kepada Yesus. Yesus mendengar orang yang fisiknya sakit, terbatas, bahkan mendengar seruan yang batin dan spiritualnya sakit. Pada saat ini, kita sangat merindukan kesembuhan dunia ini, supaya kita boleh beraktivitas secara normal dan biasa. Dan hal seperti demikianlah juga yang diinginkan 2 orang buta dalam nats ini. Mereka ingin dapat melihat, memperoleh kesembuhan.
Biasanya orang yang merindukan kesembuhan sangat tanggap dengan informasi pengobatan, vaksin yang menyembuhkan. Kemudian akan selalu mencari cara apapun untuk kesembuhannya. Orang yang sakit juga sangat sensitif, bahkan gampang menyerah, daya juangnya kendor. Berbeda dengan dua orang buta dalam nats ini. Meskipun mereka dalam keadaan buta atau berkebutuhan khusus, namun tidak menghambat mereka untuk mendekat dan berseru kepada Yesus saat melintasi kota Yeriko. Karena mereka sudah mendengarkan berita penyembuhan dan mukjizat yang dilakukan Yesus. Mereka sangat percaya bahwa Yesus mampu untuk menyembuhkan mereka dengan belas kasihan-Nya. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita masih berseru kepada Yesus dalam kondisi saat ini? Atau malah kita masih dibutakan dunia ini dengan bersungut-sungut? Atau malah kita makin menambah penyakit dengan bermedia sosial yang tidak benar, isinya hanya menyalahkan orang? Atau kita malah tidak beribadah dengan benar di rumah, walaupun pada saat inilah momen atau waktu yang berharga bagi kita untuk bersama beribadah dengan keluarga, dengan ayah, dengan ibu, dengan anak-anak. Seharusnya kita harus berseru dengan hati yang tulus kepada Tuhan Yesus dengan menyebut, Tuhan, Yesus Tuhan kami, kasihanilah kami, sembuhkanlah kami, sembuhkan dunia ini. Di minggu Eksaudi ini yang berarti, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Mari kita belajar berseru dari dua orang buta ini. Walaupun mereka buta, namun mereka beriman. Imannya tidak buta. Dan selalu memiliki pendengaran yang peka. Serta hati yang tulus. Ingin menerima kesembuhan sesuai kebutuhan dari Yesus. Hal inilah yang diperkuat. Karena mereka mendengar Yesus adalah sumber kesembuhan dan tabib agung. Dalam berbagai perjalanan Yesus, Ia melihat berbagai macam penderitaan dan beban yang dialami oleh masyarakat banyak. Keadaan tersebut membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Tergerak untuk melakukan sesuatu. Dia menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, orang buta, orang bisu, orang tuli, mentahirkan orang kusta, mengusir roh jahat, dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan untuk melepaskan orang yang banyak mengalami berbagai beban. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus. Seruan kedua orang buta itu kepada Yesus adalah, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Ini adalah suatu istilah yang menyebutkan pengharapan Mesias dari umat Israel. Dan dengan istilah ini, mereka mengingat pengharapan mesianis sebagaimana dijanjikan oleh para nabi. Dan meskipun pada saat itu, orang buta mendapat cekaman, teguran dari orang di sekitarnya karena dianggap mengusik, namun mereka tetap berjuang semakin keras untuk memohon, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Mereka tidak dihentikan oleh tekanan orang banyak.
Mereka tidak kalah terhadap tekanan dan kecaman, tetapi tetap berseru, berpengharapan, dan memohon kepadanya. Saudara, kita juga harus demikian. Semakin banyak tantangan dan kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini, kita harus semakin tekun dan terus berseru-seru kepada Tuhan. Kita tidak boleh kendor, lengah, bahkan putus asa, namun harus berjuang, memiliki spirit. Karena apa? Yesus telah diam bersama orang-orang percaya. Bahkan dalam nats ini, Yesus mengatakan kepada orang buta, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat?" Perkataan ini sungguh membangkitkan semangat dan mengartikan Yesus menerima seruan orang buta. Dia menghargai dan menyembuhkan mereka. Yesus tergerak oleh belas kasihan dan tidak mengabaikan mereka. Yesus datang dan mendengar seruan mereka. Ia berhenti dan menjumpai mereka serta mengabulkan permohonan mereka setelah ia bertanya kepada kedua orang buta itu. Tindakan kasih Yesus itu harus selalu diingat oleh orang-orang percaya. Yesus senantiasa bersedia mendengar dan mengabulkan permintaan orang-orang yang dikasihinya. Hal inilah yang meyakinkan kita datang memohon kepada Yesus dalam berbagai tantangan, beban yang kita hadapi hingga saat ini. Yesus adalah pengasih, panjang sabar. Dia selalu mendengar dan membantu orang dalam kesusahan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kehadiran Yesus adalah penyembuh dan pembebas bagi kita orang berdosa. Dia membebaskan kita dari beban, sakit, dan apa saja yang membatasi diri kita. Yesus tidak pernah mengabaikan umatnya seperti nubuatan Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan berlimpah-limpah. Minggu ini, Minggu Eksaudi ini, kita dipanggil Tuhan Yesus untuk berseru-seru hanya kepada Dia. Dan juga kita dipanggil untuk menyerukan supaya kita sebagai pembebas bagi saudara kita yang lemah. Bukan malah pembuat beban. Membebaskan dari beban material dan spiritual. Saling menolong. Menguatkan sekecil apapun itu. Dan jangan batasi hatimu dan dirimu untuk menghargai dan menolong saudara-saudara kita. Berbelas kasihlah dengan tindakan, bukan sebatas dengan ucapan. Peduli kepada yang lemah, seperti Yesus yang peduli kepada kita orang berdosa ini. Di saat kita sakit, Yesus menyembuhkan. Di saat kita kekurangan, Yesus mencukupkan. Di saat kita putus asa, Dia meneguhkan kita. Di saat kita berdosa, Yesus menyelamatkan dan mengampuni dosa orang-orang yang mau mengakui setiap kesalahannya di hadapan Yesus. Yang terakhir dalam khotbah ini, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Berserulah hanya kepada Yesus. Ungkapkanlah setiap pergumulanmu kepadanya. Dan mari kita menghadapi perjalanan hidup ini dengan lirik lagu Kidung Jemaat Yamuger nomor 402 ayat 3 dengan lirik seperti berikut. Ku perlukan
juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhan kutempuh, maka jiwaku tenang, tak takut dan enggan. Bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Tetaplah bereksaudi bagi Tuhan Tabib Agung itu. Tuhan selalu mendengar seruan orang-orang percaya. Jangan menyerah, namun berjuanglah. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami sungguh bersuka cita pada minggu ini. Engkau telah memberitakan firman-Mu bagi kami. Engkau selalu hadir di setiap pergumulan orang-orang percaya. Engkau selalu mendengarkan seruan orang-orang percaya. Engkau tahu Tuhan, yang terjadi saat ini di tengah-tengah bumi dan bangsa kami ini. Kami menghadapi begitu banyak tantangan, seperti merebahnya virus COVID-19. Kami mau berlutut dan bersyukur kepadamu. Kiranya kasih-Mu yang besar selalu kami beritakan. Dan kami mampu untuk melawan dan memerangi virus yang merebak di tengah-tengah dunia dan bangsa kami ini. Dan banyak juga pergumulan dari jemaat-Mu yang tidak boleh kami sebutkan satu persatu. Kiranya tangan Tuhan selalu menopang dan membimbing mereka. Bila mana ada jemaat-Mu yang pada saat ini terbaring lemah oleh karena penyakit, kami mohon Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan. Bila mana ada jemaat-Mu yang saat ini mengalami kondisi ekonomi yang buruk, kiranya Tuhan memakai orang-orang percaya untuk saling menolong dan saling membantu. Dan kami juga mendoakan setiap pemerintah, aparat, para medis, dan kami jemaat-Mu. Kiranya kami sadar untuk menghadapi yang terjadi ini bahwa kami adalah garda terdepan untuk memberantas penyakit virus COVID-19 ini. Bapa, untuk setiap kebutuhan dan keperluan kami di masa-masa ini, kami mohon Tuhan selalu mencukupkan kami. Dan ajari kami apapun yang terjadi yang kami hadapi untuk selalu bersyukur. Dan untuk selalu menyaksikan besar kasih-Mu di tengah-tengah kami dan di tengah-tengah dunia ini. Kami juga mendoakan setiap jemaat yang beribadah saat ini di rumah masing-masing. Berkati mereka dan kiranya Tuhan mencurahkan Rohul Kudus-Mu agar Roh-Mu yang membimbing setia memberkati hidup mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 758 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.